Halo, sukacita dan damai sejahtera, doa saya selalu ada pada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita melihat dari kitab Zakaria, kitab yang untuk Nabi Zakaria, ini pasal 8 ayat 19. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang mengembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Pesan untuk mengutamakan kesetiaan kepada Tuhan melebihi puasa. Di ayat ini kita bisa melihat bangsa Israel punya ritual puasa bulan tadi dikatakan bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, bulan ke-10. Dan bulan-bulan berpuasa itu bagi Israel adalah suatu kegembiraan, sukacita. Tapi penekanan dari Tuhan bukan masalah puasanya, tapi yang Tuhan ingin ingatkan bangsa Israel adalah mencintai kebenaran. Apakah kebenaran itu? Yaitu perkataan-perkataan Tuhan sendiri, ajaran-ajaran Tuhan, dan damai. Bahkan jauh sebelum Nabi Zakaria ini, Tuhan sudah berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, karena puasa memang merupakan salah satu ibadah ritual, salah satu bentuk ritual dalam ibadah-ibadah mereka. Nabi Yesaya menyerukan hal yang serupa ketika kepada bangsa Israel mengenai puasa. Itu dicatat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 6. Berpuasa yang kukendaki, kata Tuhan, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mampu secara fisik, puasa dapat mengajarkan kita pentingnya makanan rohani. Tuhan Yesus suatu kali ketika berpuasa 40 hari di padang gurun, dia dicobai oleh iblis soal makanan yang berhubungan dengan perut. Tapi Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpuasa itu sendiri tidak serta-merta membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Puasa hanya bagian dari ritual ibadah. Seperti saat ini banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, karena ini adalah bulan Ramadan, mereka berpuasa. Dan secara fisik mereka berusaha untuk mendekat diri kepada Tuhan dengan ibadah yang tekun, banyak hal yang mereka lakukan. Tapi melalui Nabi Zakaria, Tuhan berkata kepada umatnya bahwa puasa mereka sia-sia, karena tidak membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Mereka hanya melaksanakan ritual keagamaan saja. Tuhan bertanya di Zakaria 7 ayat 5, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Tuhan mempertanyakan puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu. Saat ini juga kita ingin bertanya, apakah mereka berpuasa untuk Tuhan? Pertanyaan Tuhan mengungkapkan bahwa masalah utamanya bukanlah perut mereka, melainkan hati mereka yang dingin. Bangsa Israel melakukan kegiatan-kegiatan sekedar ritualitas agama. Bukankah banyak pengajaran yang mengajarkan juga di gereja saat ini? Kalau saudara sedang bergumul, memiliki pergumulan, berpuasalah dengan banyak ayat yang bisa direferensikan. Tapi apakah tujuan puasa kita itu untuk apa jadinya? Untuk diri sendiri. Bukan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, tapi karena kita ada pergumulan, agar kita Tuhan mendengar dan kita menjadi dekat dengan Tuhan karena ada pergumulan. Dengan perut dengan terus melayani diri sendiri, maka sebenarnya kita gagal mengenal hati Tuhan. Puasa yang dilakukan oleh orang Kristen menjadi kehilangan maknanya. Di dalam Zakaria 7 ayat 9 sampai 10, Tuhan berkata begini, laksanakanlah hukum yang benar
dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan puasa yang sering Bapak Ibu lakukan? Apakah karena ada pergumulan lalu kita berpuasa karena Tuhan bilang semua ini bisa dilakukan dengan doa dan puasa, lalu kita kalau ada pergumulan berat kita puasa? Tuhan tidak ingin bangsa Israel maupun kita melakukan ritual yang kosong, yang gak ada makna, yang sekedar ritualitas agamawi. Tuhan ingin kita menyatakan ketaatan kepadanya dengan cara pertama tadi bacaan kita, melaksanakan hukum yang benar. Hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum yang Tuhan nyatakan melalui perintah-perintah dari Tuhan Yesus itu yang benar kita lakukan. Menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Tidak menindas janda, yatim piatu, orang asing, bahkan orang miskin. Orang yang lebih rendah, yang kita anggap lebih rendah dari kita, seharusnya jangan ditindas. Tapi perlakukanlah sesama kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Terus yang keempat, tidak merancang kejahatan dalam hati terhadap sesama. Jangan pernah merancangkan kejahatan, saudaraku. Tujuan kita dalam berpuasa dan disiplin rohani yang lain, mungkin berdoa, saat teduh, dan lain, beribadah ke gereja dan lain sebagainya, adalah supaya kita harusnya lebih semakin dekat kepada Tuhan. Bukan agar doa kita dijawab, bukan agar kita diberkati, bukan agar penyakit kita disembuhkan, bukan itu sah-sah saja, tapi bukan itu yang utama. Semua ritualitas agamawi yang kita lakukan seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Seharusnya membuat kita semakin mengenal hatinya Tuhan. Saat kita bertumbuh semakin menyerupai Kristus, itu yang Tuhan inginkan. Kita juga akan mengasihi hal-hal yang Dia lakukan selama Dia ada di dunia ini. Memperhatikan sesama, melakukan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri dan lain sebagainya. Bagaimana dengan puasa yang pernah saudara lakukan dan yang akan saudara lakukan? Apakah tujuan agar doa dan pergumulan saudara diangkat oleh Tuhan? Atau saudara berpuasa karena ingin mengenal Tuhan lebih sungguh? Karena dengan berpuasa kita melupakan semua hal termasuk makan minum dan kita fokus kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali mengenai puasa yang kami lakukan. Biarlah dengan melakukan ritualitas agama lain termasuk puasa, kami bisa semakin dekat dan mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.